Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu di rumah? Luar biasa. Yes, kalau di sini keadaannya Kak Arta, Kak Yesi. dan Bang Jojo di sini. baik-baik saja, bahkan luar biasa. Kakak harap adik-adik di rumah juga keadaannya luar biasa. Hari ini kakak ditemani sama Kak Yesi, Bang Jojo, dan juga pemain musik kita ada Bang Sam dan juga Bang Sintong. Nah, siapa yang hari ini sudah siap memuji Tuhan? Terima kasih, kakak juga sudah siap. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai ibadah kebaktian kita, kakak mau undang adik-adik, kita sama-sama saat teduh, silahkan dilipat tangannya dan ditutup matanya. Saat teduh dimulai. Amin. Oke, untuk lagu pertama, kakak mau undang adik-adik bangkit berdiri, biar adik-adik makin semangat kita menyanyikan lagu yang pertama. Judulnya, Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulangi sekali lagi, adik-adik harus bikin gerakan ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, silahkan duduk kembali. Sudah, kakak mau undang kita semua sama-sama lipat tangannya. Kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan boleh sediakan buat kami di pagi hari ini. Terlebih hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu bersama dengan keluarga kami masing-masing yang ada di rumah. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang mengajarkan kami untuk boleh senantiasa mengucap syukur kepadamu untuk setiap berkat yang kami terima daripada Tuhan.
Sebentar kami akan mulai ibadah kebaktian kami, kiranya Engkau yang mau persiapkan hati dan telinga kami, berikan kami semangat, berikan kami sukacita untuk boleh memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi satu lagu, Allahku Dahsyat. Kalian sudah tahu kan pastinya? Yuk kita pakai gerakan sama-sama. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kita ulangi sekali lagi ya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat, kuat berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, kuat berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, kuat berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, kuat berkuasa. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Shalom adik-adik sekolah minggu, bertemu kembali bersama Kak Rebecca. Nah, sebelum kakak bacakan untuk ayat hafalannya minggu ini, adik-adik akan melihat cuplikan ayat hafalan untuk minggu yang lalu. Shalom kakak guru sekolah minggu. Halo. Shalom kakak guru sekolah minggu. Shalom kakak guru sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Akulah Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain
Tuhan Allahmu seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Akulah Tuhan Allah, seru Tuhan kita. Tidak ada Allah lain kecuali Aku. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Terima kasih. God bless you. Salam sehat. Oke, saat ini untuk ayat hafalannya, kakak mau mengingatkan jangan lupa untuk membuka Alkitab dulu ya. Diambil dari kitab Filipi 2 ayat 11. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, dicatat ya adik-adik sekolah minggu, dan kakak juga harap untuk minggu depan adik-adik lebih giat dan lebih semangat lagi untuk menghafal ayat hafalannya. Dan jangan lupa juga untuk di-share di media sosial Facebook Gereja HKBP Lontar dan juga Instagram SM HKBP Lontar Surabaya. Dan oh iya, untuk pengumpulannya kakak batasin sampai hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Oke, kakak ingatin kembali ya adik-adik, untuk ayat hafalannya diambil dari kitab Filipi 2 ayat 11. Oke, see you. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi cuplikan ayat hafalan minggu ini yang disampaikan oleh Kak Rebecca Simanjuntak. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Amang Pendeta, kita naikkan satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
Bukakan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, di mana firman Tuhan tertulis dari Injil Markus pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayo, Amang harap kita semua sudah memegang Alkitab kita, atau Alkitabnya sudah ada di tangan kita masing-masing. Sudah? Ayo, kalau sudah ada, kita buka sekali lagi Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Amang akan membacakan untuk kita semua dan mari kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Amang mau bertanya dulu kepada kita, walaupun sekarang kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Pertanyaan Amang kira-kira demikian. Apakah anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar kenal dengan semua guru-guru sekolah minggu? Ayo, siapa yang kenal semua tunjuk tangan? Ada berapa orang guru sekolah minggu di HKBP Lontar? Tunjuk tanganlah dulu. Kalau ada yang sudah kenal semua tunjuk tangan. Tapi kalau ada yang belum kenal, Amang akan mencoba membantu anak-anakku sekolah minggu supaya memberitahukan siapa-siapa saja guru-guru sekolah minggu HKBP Lontar. Kita lihat dulu satu-satu. Dari sektor 1 ada kakak Yesi. Dari sektor 2 ada abang Jojo, ada abang Sintong, ada abang Fendi, ada kakak Rebecca. Lalu dari sektor 3 ada abang Tamrin. Lalu dari sektor 4 ada kakak Arta. Lalu dari sektor 5 ada abang Samosir, ada kakak Siska, lalu ada kakak Devi. Berarti ada berapa orang guru-guru sekolah minggu di HKBP Lontar? Jumlahnya 10 orang. Amang harap semua anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar harus kenal siapa itu guru-guru sekolah minggunya. Atau Amang mau bertanya dulu kepada kita, semua kenal dengan yang berkhotbah atau yang menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini? Atau masih ada di antara kita yang belum kenal? Wah, padahal Amang pendeta sudah berapa tahun di HKBP Lontar. Atau jangan-jangan kalau ditanya, siapa yang bercerita
selama ada misalnya kebaktian di rumah, siapa yang selalu bercerita berganti-gantian dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, siapa nama pendeta kita? Lalu kalau masih ada yang belum mengenal amang pendeta, waduh, amang pendeta sudah malu kalau masih ada anak-anak sekolah minggu yang belum mengenal amang pendetanya. Nah, anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau tadi amang bertanya kepada kita siapa yang sudah kenal dengan guru-guru sekolah minggu, siapa yang sudah kenal dengan amang pendeta si mare-mare, itu artinya betapa pentingnya kita untuk mengenal, betapa pentingnya kita untuk mengetahui seseorang itu di dalam kehidupan kita. Jangan cuma dikenal, ya aku kenal dengan dia. Aku kenal dengan kakak guru sekolah minggu. Aku kenal dengan abang guru sekolah minggu. Aku kenal dengan amang pendeta. Kalau ditanya siapa namanya, enggak tahu. Itu sangat malu. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali kepada firman Tuhan hari ini tentang pengenalan siapa itu Yesus. Jadi dulu waktu Yesus beserta dengan murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Ini yang dikatakan dalam Markus 8 ayat 27. Tiba-tiba di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Lalu pertanyaannya begini kepada murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia. Menurut kalian murid-muridku, siapakah aku ini? Oh, kan pertanyaannya aneh itu. Ya, kalau jawaban biasa pasti mereka akan mengatakan, kau kan Yesus. Kau kan yang sering membuat tanda mujizat. Yang telah menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan. Orang buta bisa melihat. Orang bisu bisa berbicara. Atau banyak orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Yesus sembuhkan. Wah, itu misalnya jawabannya. Kalau ditanya, siapa aku ini? Kau kan Yesus. Tapi apa jawaban yang disampaikan oleh murid-murid yang lain itu ketika Yesus bertanya kepada mereka? Menurut atau kata orang siapakah aku ini? Apa kata mereka? Coba amang baca dulu dalam ayat yang ke-28 anak-anakku. Jawab mereka, ada yang mengatakan apa itu? Dikatakan engkaulah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Lalu ada di antara mereka yang mengatakan bahwa engkau itu adalah salah seorang daripada nabi. Jadi ketika murid-muridnya menjawab pertanyaan Yesus itu, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah salah seorang dari nabi. Apakah Yesus marah? Enggak. Tuhan Yesus enggak marah. Tapi justru dia bertanya kepada salah seorang muridnya yang lain dalam ayat yang ke-29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Tapi tiba-tiba datang Petrus. Lalu dia menjawab Yesus dalam ayat yang ke-29. Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Sekali lagi jawabannya, kata Petrus, engkau adalah Mesias. Apa itu Mesias? Kristus. Siapa itu Kristus yang diurapi? Siapa itu yang diurapi? Tuhan Yesus. Kenapa dia diurapi? Kenapa dia Mesias? Kenapa dia Kristus? Karena dialah yang menjadi penyelamat. Karena dialah yang membebaskan. Karena dialah yang melepaskan. Karena dialah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematiannya. Itu jawaban Petrus. Wah, luar biasa itu anak-anakku. Ketika Petrus mengatakan Yesus itu adalah Mesias, penebus, penyelamat, pembebas yang memberikan keselamatan. Itu juga lah sekarang anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, kalau amang bertanya kepada kita yang beribadah pada hari ini, menurut anak-anak sekolah minggu siapa itu Yesus? Maka jawaban kita, Yesus adalah Mesias. Dialah penyelamatku. Dialah penolongku.
Dialah penebusku, dialah yang memberikan aku sukacita, dialah yang memberikan aku kekuatan, dialah yang memberikan aku banyak berkat di dalam hidupku. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, kalau Yesus itu adalah Mesias, kalau dia adalah pembebas, kalau dia adalah penyelamat, tentu kalau kita sudah kenal dengan Yesus, maka kita harus mengikut dia. Maka kita tidak akan meninggalkan Yesus. Maka kita tidak akan berpaling dari Yesus. Maka kita tidak akan lagi mau meminta pertolongan kepada yang lain, tapi hanya meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Sebab dialah Mesias. Ada satu lagu mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Wah, kalau Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, dan dia benar-benar membuktikan itu. Ketika Yesus sudah naik ke surga nanti, lalu dia menjadi rasul yang bersemangat, dan bahkan sampai mati dia mempertahankan imannya, menyebarkan kabar kesukaan seperti yang telah diperintahkan Yesus kepada dia. Nah, anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, kalau firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita, kalau dia sekarang atau firman Tuhan pada hari ini memberikan semangat kepada kita, maka ketika kita sudah mengenal siapa Yesus dalam hidupmu, jangan lagi pernah ragu akan dia. Ya, tapi ikut dia selalu. Tapi mari percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menebus, yang telah menyelamatkan, yang telah membebaskan kita. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Ayat yang ke-30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Loh, kenapa dilarang? Karena belum waktunya. Yesus gak mau kalau murid-muridnya memberitahukan, dia tuh Mesias, dia tuh Mesias. Lalu orang lain akan salah pengertian tentang Yesus. Tapi yang Yesus inginkan, biarlah ketika kita mengaku Yesus itu adalah Mesias, nggak usah kita sampaikan kepada orang lain. Cukup di dalam hatimu, cukup di dalam hati anak-anak sekolah minggu. Maka ketika kita mengatakan Yesus itu adalah Mesias, maka dalam doamu, maka dalam permintaanmu, ketika anak-anakku sekolah minggu berdoa, apapun yang kau minta, apapun yang kau harapkan dalam setiap doa dan harapanmu, ingatlah Yesuslah yang akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dia yang selalu bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Amin. Jadi mulai sekarang anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, ikutlah Yesus, percayalah kepada dia. Dia adalah Mesias, sang penyelamat, sang penebus yang memberikan kehidupan kekal kepada kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Ketika Petrus mengaku bahwa Engkau adalah Yesus, sang Mesias, penyelamat, penebus, pembebas. Dan itu jugalah yang akan disampaikan, yang dikatakan oleh anak-anakmu sekolah minggu. Engkau adalah penebus, pembebas, penolong dan penyelamat kami. Ajarkan kepada anak-anakmu sekolah minggu untuk tidak ragu akan imannya. Tetapi ajarkan kepada anak-anakmu sekolah minggu supaya mereka tetap taat, tetap yakin, tetap teguh dalam keyakinannya. Dan mereka mengatakan Engkau adalah Tuhan, penebus, penyelamat dan penolong kami. Biarlah iman anak-anakmu ini semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang taat, takut, penurut, dan bahkan sampai pada dewasa mereka akan mengatakan aku akan ikut Yesus. Itulah yang kami rindukan. Biarlah anak-anakmu ini Tuhan menjadi anak-anak yang setia dan taat hanya kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan dan kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Oke adik-adik, itu tadi ceritanya sudah dibawakan oleh Amang Pendeta. Ya kira-kira tentang siapa Yesus bagi kita. Nah kalau bagi Kak Arta, Yesus itu adalah Tuhan dan juga Juru Selamat. Kalau buat adik-adik di rumah, bagaimana? Nah sekarang untuk menyelesaikan ibadah kebaktian pada pagi hari ini, kakak mau undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu pujian Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kami salibmu. Raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, tetap semangat, tetap bersukacita, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita semua. Shalom. Shalom. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Oke, abang harap semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah semua sehat-sehat saja ya. Nah, buat minggu ini Abang Tamrin dan Kak Devi akan mengasih tahu challenge aktivitas buat minggu ini. Tapi sebelum abang kasih tahu challenge apa yang akan adik-adik sekolah minggu kerjakan, kita lihat dulu ya bersama-sama aktivitas minggu lalu yang sudah adik-adik sekolah minggu kirim ke guru-guru sekolah minggu. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai
Nah, itu dia aktivitas yang sudah adik-adik sekolah minggu kirim ke guru-guru sekolah minggu. Oke. Nah, buat minggu ini Abang Tamrin akan memberitahu apa challenge buat adik-adik sekolah minggu buat minggu ini. Nah, di sini dengan tema siapa Yesus buat adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu. Oke, di sini ada 2 gambar atau 2 aktivitas yang sudah disiapkan oleh Abang Tamrin dan Kak Devi. Nah, yang pertama dari Abang Tamrin dulu ya. Di sini Abang Tamrin buat sebuah gambar atau sebuah gambar itu tentang tangan yang sedang berdoa dengan isinya siapa Yesus bagiku. Yang pertama, Yesus adalah gembala yang baik. Yang kedua, juru selamatku. Ia bagiku adalah Tuhan yang menebusku. Nah, kemudian Abang Tamrin ada buat teladan Tuhan Yesus yang akan ditiru, yaitu teladan dalam beriman, teladan dalam kesabaran, teladan kemurahan hati, dan pengampunan. Ini adalah aktivitas yang sudah Abang Tamrin buat. Dan yang aktivitas yang kedua yaitu Kak Devi akan beritahu yang dibuat oleh Kak Devi. Oke, untuk aktivitasnya Kak Devi membuat sebuah buku salib, di mana adik-adik bisa membuat seperti ini ataupun bentuk yang lainnya. Kak Devi membuat salib dengan di halaman depannya yaitu Jesus atau Yesus, di mana di halaman berikutnya siapakah Tuhan Yesus bagi kita. Yang pertama, Kak Devi membuat Tuhan Yesus bagi kita seperti roti hidup, dan yang kedua, Tuhan Yesus adalah terang dunia bagi kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Selanjutnya, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan yang terakhir, Kak Devi membuat Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Oke, ini adalah aktivitas dari Kak Devi. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Bang Tamrin, silakan. Nah, itu dia aktivitas yang sudah Abang Tamrin dan Kak Devi lakukan. Tapi adik-adik sekolah minggu boleh berkreasi dengan kreasinya masing-masing di rumah, mau membuat gambar seperti apa. Dan jangan lupa untuk membuat siapa Tuhan Yesus bagi adik-adik sekolah minggu dengan minimal 3 kalimat ya adik-adik. 3 kalimat saja dibuat di gambarnya itu kalimatnya seperti apa Yesus itu bagi adik-adik sekolah minggu. Nah, untuk alat-alatnya yang sudah Abang Tamrin dan Kak Devi lakukan yaitu akan dijelasin oleh Kakak Devi. Oke, untuk adik-adik bahan dan alat-alat yang harus disiapkan, yang pertama adalah kertas ataupun kertas gambar bisa dipakai ya. Kemudian adik-adik bisa menyiapkan pensil warna ataupun crayon stick dan juga spidol warna, ada juga lem kertas, ada juga ballpoint atau pensil, ada penggaris untuk menggaris sketsa, kemudian ada gunting. Nah, ini semua bahan dan alat-alat yang Kak Devi dan juga Bang Tamrin sudah siapkan. Dan mungkin ada alat-alat lain yang mungkin adik-adik persiapkan di rumah, boleh dipakai untuk membuat aktivitas pada minggu hari ini. Oh ya Bang, untuk pengumpulannya kapan ya Bang? Nah oke, untuk pengumpulan aktivitasnya jangan lupa hari Rabu ya adik-adik sekolah minggu. Hari Rabu ini adik-adik mengirimnya di sosial media. Yang pertama yaitu di Instagram, yaitu SM HKBP Lontar Surabaya. Dan jangan lupa untuk nge-tag atau menandai di sebuah gambar tersebut SM HKBP Lontar Surabaya, yaitu di Instagram. Dan jangan lupa yang kedua di Facebook. Facebook yang itu ya Gereja HKBP Lontar. Yaitu jangan lupa ya adik-adik, mengingatkan sekali lagi hari Rabu untuk pengumpulannya batas terakhir. Oke. Itu dia aktivitas yang sudah Abang dan Kak Devi sampaikan. Abang harap semuanya adik-adik sekolah minggu bisa mengirimkan aktivitasnya di sosial medianya, di Instagram dan juga di Facebook. Oke, sampai di sini dulu buat aktivitas minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. See you.